Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya membawa kitab Ta'limul Muta'allim. Isi dari kandungan kitab Ta'limul Muta'allim ini adalah kitab yang banyak sekali menerangkan akhlak ataupun adab-adaban, tata krama bagi kita yang sedang mau menuntut ilmu agama agar ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu keberkahan seperti itu. Makanya kalau para santri dimanapun berada, mungkin kitab Ta'limul Muta'allim ini sudah sangat populer sekali seperti itu ya. Ada sedikit yang ingin saya bahas di dalam faslun yang pertama. Di sini ada faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ada dauhan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mungkin kita sudah sering sekali mendengar akan hadis ini bahwa menuntut ilmu itu adalah diwajibkan bagi kaum muslimin laki-laki dan juga kaum muslimah perempuannya seperti itu. Nah, tetapi yang diwajibkan ini apakah semua ilmu atau ilmu yang bagaimana nih yang diwajibkan bagi kita selaku kaum muslimin wal muslimah? Di sini dikelanjutkan i'lam harus diketahui oleh kita bi annahu la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin bal yaftaridu alaihi talabu ilmil hali. Jadi kalau di dalam kitab ini mengatakan bahwa tidak semua ilmu itu wajib oleh kita itu dipelajari. Sekali lagi, tidak semua ilmu itu wajib oleh kita dipelajari. Karena kita harus tahu dulu memang secara hakikatnya semua ilmu itu adalah datangnya dari Allah. Tetapi jangan dikira ada juga ilmu yang diharamkan kalau misalkan kita mempelajari akan ilmu tersebut. Nah, yang diwajibkan atau yang difardukan untuk kita mengkaji ilmu itu di sini dikatakan adalah ilmul hali, yaitu ilmu tingkah. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hali. Kemudian di sini dilanjutkan bahwa yang paling utama-utamanya ilmu itu ada ilmu hal, dan yang paling utama-utamanya amal itu juga sama adalah tingkah yang berhubungan ataupun menjaga akan tingkah kita. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin sudah mulai ada timbul pertanyaan nih ya. Apa ya itu ilmu hal itu? Seperti itu. Jadi begini ya, kalau kita berbicara akan ilmu agama, ini kita lebih mengkerucut dulu ya. Kalau kita berbicara akan ilmu agama. Ilmu agama itu kalau para santri lebih dalam itu terbagi menjadi 13 fan ilmu seperti itu. Nah, dari warna-warna ilmu yang begitu banyaknya, sebetulnya yang hukumnya fardu ain, artinya fardu ain itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah mukallaf, itu kewajibannya cuma 3. Yang mau tidak mau kita selaku orang muslim harus menguasai akan ilmu tersebut. Yang pertama itu adalah ilmu tauhid. Tentu seorang muslim yang pertama harus mengetahui ilmu tauhid. Ya, secara logikanya masa aja gitu ya. Kita itu ngakunya muslim, kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mengenal Allah. Iya kan? Ya, mana mungkin kita mengetahui segala ilmunya itu datangnya dari Rasulullah, tetapi kita tidak mengetahui akan sosoknya seorang Rasul. Makanya pantas sekali jika yang pertama di dalam ilmu agama yang harus kita ketahui, bahkan hukumnya wajib, itu adalah ilmu tauhid. Dan isi dari ilmu tauhid sangat banyak sekali. Yang kedua itu adalah ilmu fikih yang wajib kita ketahui. Karena setelah kita memeluk agama Islam, setelah kita berada di dalam agama Islam, dituntut oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah. Di antaranya
tentu ibadah itu diatur di dalam ilmu fikih. Karena kalau misalkan kita melakukan ibadah tanpa ilmunya, ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ilmunya itu diatur di dalam ilmu fikih. Dimulai kita bangun sampai kita tidur lagi, kita itu tidak akan terlepas dari ilmu fikih. Maka kewajiban yang kedua bagi kaum muslimin muslimah yang lebih spesifik di dalam ilmu agama itu adalah ilmu fikih. Yang ketiga yang wajib kita ketahui di dalam ilmu agama itu adalah ilmu akhlak, ataupun yang lebih dalam lagi ilmu tasawuf, seperti itu. Jadi ya, apa artinya kita mempunyai bisa dikatakan ilmu agama yang baik, tetapi kok akhlakul karimah kitanya buruk. Sehingga kita wajib juga mengetahui ilmu akhlakul karimah, dan juga yang dimaksudkan ilmu tasawuf lebih dalam, yaitu yang nantinya lebih dalam bagaimana sih cara mengolah hati kita agar lebih baik, agar hati kita ini bersih, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di dalam ibadah pun itu terbagi dua, ada ibadah secara zahiriyah dan ada ibadah secara batiniyah. Nah, itu kalau kita yang lebih spesifik berbicara tentang ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan juga ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, mau tidak mau selaku kita kaum muslimin muslimah wajib mengetahui akan ketiga ilmu tersebut. Nah, apa yang sudah barusan saya katakan tentang ilmu hal, maksudnya adalah seperti ini. Misalkan ada seorang anak yang sebelum baligh, ini anak yang sebelum baligh. Anak yang sebelum baligh, misalkan anak tersebut belum mengetahui akan ilmu yang berhubungan dengan sholat. Bagi anak tersebut belum mengetahui ilmu tentang sholat itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Bahkan tidak sholat sekalipun tidak berdosa bagi anak yang belum baligh tersebut. Tetapi kewajibannya itu adalah bagi orang tuanya. Jika anak tersebut yang sudah 7 tahun ke atas, maka orang tuanya wajib memberikan ilmu kepada anaknya dan juga memerintahkan kepada anaknya untuk melakukan sholat. Tetapi kewajiban tersebut bukan ditujukan terhadap anaknya, tetapi masih terhadap kedua orang tuanya. Nah, ketika anak tersebut sudah baligh, berarti sudah mempunyai buku catatan amal tersendiri, maka diperintahlah oleh Allah anak tersebut sekarang wajib melaksanakan sholat. Dan sholat yang diterima oleh Allah tentu sholat yang menggunakan dengan dasar ilmu. Jadi tidak asal sholat doang. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan di dalam sholat? Pelajari. Oh, di dalam sholat itu kalau pengen diterima sholatnya harus berwudu dulu. Keadaannya suci dulu. Berarti harus mengetahui itu ilmu tentang berwudu. Bagaimana wudunya agar syah? Oh, maka bersucinya juga harus menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Mempelajari dulu itu anak tentang ilmu yang berhubungan tentang toharoh dan lebih spesifik tentang air. Ya kan? Nah, seperti itulah, itu yang dikatakan ilmu hal. Atau nih contoh yang lain, kita belum melaksanakan ibadah haji. Apakah kita berdosa karena kita tidak mengetahui akan ilmu yang berhubungan dengan haji? Tidak, kita tidak berdosa karena kewajiban itu belum datang kepada kita. Tetapi ketika kita yang hendak mau melakukan ibadah haji, tentu kan ibadah hajinya itu harus sesuai dengan ilmu. Kan gak mungkin juga kan kalau misalkan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan tentang haji ketika kita sedang berangkat naik pesawat baru kita mengkaji ilmu. Ya kan? Mungkin jauh-jauh hari kita harus mengkaji dulu ilmu yang berhubungan tentang haji. Makanya ada istilah manasik haji agar ibadahnya nanti diterima oleh Allah. Nah, itulah yang dikatakan dengan ilmu hal. Seperti itu. Begitu juga kalau misalkan yang belum nikah, yang belum paham tentang ilmu pertikahan, nggak apa-apa, nggak dosa. Tetapi ketika nanti hendak mau menikah, apalagi setelah menikah, berarti harus mengetahui apa saja sih ilmu-ilmu yang berhubungan dengan menikah. Nah, yang dimaksudkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang dimaksudkan dengan ilmul hal
ataupun ilmu. Tingkah ketika kewajiban itu sudah datang kepada diri kita. Mungkin insya Allah bisa difahami ya. Ini dari coretan yang pertama yang berada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Nah, mungkin isi dari pembahasan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim mudah-mudahan bisa kita fahami. Ada satu catatan yang penting dari saya, tentu juga ini dari para ulama, secara hakikatnya dari Allah. Ingat bahwa ilmu agama mau tidak mau wajib harus kita pelajari. Apalagi yang berhubungan dengan 3 ilmu yang sudah tadi saya sampaikan. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.